Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri, mahasantriwati, muallimin, muallimat Wafid Islamic Academy dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Pada kesempatan hari ini kita akan mulai masuk ke dalam bahasan inti wudu Nabi SAW yang dikompilasi dari 5 karya ulama kontemporer. Kita akan mulai dengan pengertian wudu. Saya beri catatan kaki. Pengertian wudu ini hanya saya ambilkan dari Sahih Fiqh Sunnah. Dikarenakan saya lihat di Al-Wajiz tidak ada. Al-Mulakhas Al-Fiqhi, kemudian Salatul Mu'min dan Sifatul Wudu Syekh Jibrin tidak memuat definisi khusus, dan saya dapatkan itu di Sahih Fiqh Sunnah halaman 107. Mungkin teman-teman bisa lihat bagaimana proses kita menukilnya. Ini kitab Sahih Fiqh Sunnah. Kemudian kita cari ya, di beberapa kitab ternyata yang memuat definisi adalah Sahih Fiqh Sunnah. Halaman 107. Di sini penulis menyebutkan al-wudu'u, wudu, ta'rifuhu, definisinya. Al-wudu'u lughatan, wudu secara bahasa, minal wadha'ah, wahiyya an-nadhafatu wan-nadharatu, dan wadha'ah itu artinya kebersihan dan juga kecantikan, kecerahan, keindahan. Wal wudu'u bid-dhamm, wudu artinya wudu bila didhammahkan wawunya, ya, artinya al-fi'lu, perbuatan wudunya. Wa bil fathah, dan kalau di fathah wawunya jadinya wadu, artinya ma'uhu, ai ma'uhu, maksudnya adalah air yang dipakai untuk wudu. Kalau wudu adalah perbuatan, sedangkan wadu artinya airnya. Nah, demikian saat kita mencari referensi untuk bisa membuat atau menyusun sebuah buku dengan cara mengkompilasi. Kita kembali ke buku kita. Disebutkan di sini ya, sebagai bentuk terjemahnya. Pengertian wudu menurut bahasa, wudu berasal dari kata al-wadha'ah. Ya. Dan kalau menerjemahkan, kata aslinya Arabnya kalau bisa ditulis juga. Jangan langsung ke transliterasi dalam huruf Latinnya. Wudu berasal dari kata al-wadha'ah yang artinya adalah kebersihan dan kecerahan tadi. Ya, an-nadhafah dan an-nadharah. Al-wudu dengan huruf waw yang diberi harokat dhammah dibaca wudu berarti perbuatan wudunya. Jika huruf waw diberi harokat fathah maka dibaca wudu berarti air yang digunakan untuk mengerjakan wudu. Ya, kita lihat catatan kaki nomor 2. Saya katakan sama seperti suhur dan sahur. Suhur itu perbuatan makan sahur, seperti wudu, perbuatan wudu. Sedangkan sahur adalah makanan sahurnya. Sebagaimana wudu itu adalah air buat wudunya. Ya. Saya beri analogi begini. Ada orang teriak, sahur, sahur. Ya kan? Sering kita dengarkan di bulan Ramadan seperti itu. Sahur, sahur. Padahal sahur itu apa tadi? Makanannya. Ya, kecuali kalau maksudnya dia adalah bagi-bagi makanan. Sahur, sahur. Maksudnya, sini ke masjid. Ada makanan buat sahur. Siapa yang mau? Gitu kan. Seandainya pun mau diteriakkan dan seandainya pun boleh secara syariat meneriakkan
ajakan untuk bangun dan makan sahur, harusnya teriaknya bukan sahur, sahur, tetapi suhur, suhur. Maksudnya, ayo kerjakan perbuatan makan sahur. Begitu. Kita kembali lagi di sini. Berarti wudu itu artinya kebersihan dan kecerahan. Dan kalau dibaca wudu berarti perbuatannya. Bila dibaca wadu itu artinya airnya. Selanjutnya, menurut istilah, wudu adalah penggunaan air pada anggota-anggota tubuh tertentu, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki, untuk menghilangkan kondisi yang menghalangi seseorang dari mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Ini pengertian dari sisi istilah. Kalau kita lihat catatan kaki nomor 3, ada juga yang mengatakan wudu adalah aktivitas yang terdiri dari mencuci sebagian anggota badan tertentu dan mengusap sebagian anggota badan yang lain dengan menggunakan air yang suci, dilakukan sebelum sholat dan aktivitas tertentu lainnya dalam rangka mengikuti aturan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan di dalam Al-Quran dan Nabi SAW jelaskan dalam sunnahnya. Demikian nukilan dari kitab yang lain yang tidak saya masukkan sebagai rujukan utama. Nah, adapun dari rujukan Sahih Fiqh Sunnah, maka teman-teman bisa dapati di halaman 107 atau 108. Seperti ini. Ya, seperti ini. Kata penulis, wafil istilah, ini maksudnya adalah definisi wudu secara istilah, isti'malul ma'i, penggunaan air, ala a'dha'in makhsusatin, pada anggota-anggota tubuh tertentu, yakni al-wajhi, wajah, wal yadain, 2 tangan, wal ra'si, kepala, wal rijlain, yaitu kedua kaki, yarfa'u bihi ma yamna'u as-salata wa nahwaha, yaitu yang tujuannya untuk mengangkat kondisi atau menghilangkan kondisi di mana seseorang dalam kondisi tersebut tidak bisa mengerjakan salat dan aktivitas-aktivitas yang lain yang juga dilarang sebelum wudu itu. Nah, sekarang adalah dalil pensyariatan wudu. Dalil pensyariatan wudu kita lihat di catatan kaki nomor 4. Saya dapatkan di Al-Mulakhas Al-Fiqhi halaman 40, Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnah wal Kitabil Aziz halaman 37, dan Sahih Fiqhi Sunnah halaman 108. Ya, kurang lebih tampilannya seperti ini. Kita lihat di sini. Kata penulis, wa qad dalla ala masyru'iyyatihi al-kitabu wa sunnatu wal ijma'. Dan Al-Qur'an, sunnah, ijma' para ulama telah menunjukkan bahwa wudu itu disyariatkan. Di sini ada nukilan 1 ayat dan beberapa hadis serta nukilan ijma' tentang disyariatkannya wudu. Kita nukil dan kita terjemahkan seperti ini. Dalil pensyariatan wudu. Wudu disyariatkan berdasarkan dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama sebagai berikut. Pertama, dalil dari Al-Quran. Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Allah berfirman, Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, basuhlah muka kalian, tangan kalian sampai dengan siku, usaplah kepala kalian, dan basuh kaki kalian sampai dengan kedua mata kaki. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat ke-6. Dalil dari sunnah. Rasulullah SAW bersabda, La tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda'a. Tidak akan diterima salat salah seorang dari kalian jika ia berhadas hingga ia berwudu. Hadits riwayat Al-Bukhari nomor 135 dan Muslim nomor 225. Beliau SAW bersabda, La yakbarullahu salatan bi ghairi tuhurin wala sadaqatan min ghululin. Allah tidak menerima salat tanpa bersuci dan sedekah dari harta rampasan perang yang diambil secara sembunyi-sembunyi sebelum dibagikan. Hadits riwayat Muslim nomor 224,
Abu Daud nomor 59, At-Tirmidzi nomor 1, An-Nasa'i nomor 139, Ibnu Majah nomor 274, dan riwayat Ahmad nomor 4728. Ya, sejauh ini kita lihat teman-teman bahwa Nabi SAW mengatakan tidak diterima sholat sampai wudhu dulu. Ini menunjukkan disyariatkannya wudhu sebelum sholat. Kemudian Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ini juga dalil yang menunjukkan disyariatkannya wudhu. Beliau juga bersabda, "Innama umirtu bil wudhu'i idza qumtu ila shalah." Sesungguhnya aku diperintahkan untuk berwudhu apabila hendak mengerjakan sholat. Berarti ada perintah alias disyariatkannya wudhu sebelum mengerjakan sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, An-Nasa'i, At-Tirmidzi, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Selanjutnya, Nabi SAW juga bersabda, "Miftahus salati at-tuhuru, wa tahrimuha at-takbiru, wa tahliluha at-taslim." Kunci salat adalah bersuci. Tahrim atau pembukanya adalah takbir, dan tahlil atau penutupnya adalah salam. Hadis ini diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Al-Jami'. Di sini ada catatan kaki nomor 5. Pada kata tahrim, saya berikan penjelasan. Tahrim atau pengharamnya maksudnya adalah pembukanya. Dan tahlil atau penghalangnya adalah penutupnya. Sehingga di terjemahnya kita bisa tulis, kunci sholat adalah bersuci, pembukanya adalah takbir, penutupnya adalah salam. Tapi saya tetap menuliskan tahrim dan tahlil di sini karena ingin menjelaskan apa pengertiannya. Saya katakan, disebut demikian karena saat seseorang membuka sholatnya dengan takbiratul ihram, maka diharamkan baginya makan, minum, berbicara, dan menoleh-noleh. Padahal kalau dia belum takbiratul ihram, itu masih boleh. Masih bisa bicara, masih bisa makan, minum. Ya. Misalnya orang mengerjakan sholat tarawih. Di dekatnya ada minum. Ya. Dan dia sudah capek misalnya. Mengerjakan cukup panjang. Lalu dia mau minum, maka boleh. Tapi dikerjakan sebelum takbiratul ihram. Kalau sudah takbiratul ihram, maka tidak boleh lagi bicara, makan, minum. Ya. Dan bila mengerjakannya, maka batal sholatnya. Selanjutnya, ia baru halal mengerjakan itu semua jika ia telah menutup sholatnya dengan salam. Demikian penjelasan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad dalam syarah Sunan Abu Daud ya, di nomor 54. Demikian pengertian tahrim dan tahlil yang ada di dalam hadis ini. Selanjutnya adalah dalil yang ketiga, yaitu dalil dari ijma' ulama. Di sini dinukilkan para ulama berkonsensus atau berijma' bersepakat bahwasanya salat tidak sah tanpa bersuci jika bersuci masih bisa dilakukan. Catatan kaki nomor 6. Lihat Al-Awsat karya Ibnu Munzir. Ini adalah nukilan bahwa para ulama sudah berijma' tidak sah salat tanpa bersuci. Di sini ada keterangan jika bersuci masih bisa dilakukan. Kalau bersuci itu tidak bisa dilakukan, misalnya karena lumpuh total dan tidak ada orang yang membantunya, atau seseorang misalnya tersesat di gunung, bertemu dengan binatang buas, lalu dimakan sebagian anggota tubuhnya, terutama tangannya, dia tidak bisa bersuci sendiri, tidak ada temannya. Ya. Sementara wajahnya melihat ke langit, dia lihat, oh ini sepertinya sholat maghrib, ini sepertinya sholat isya, ya. Atau bahkan kedengaran azan misalnya. Cuma dia sendirian dalam keadaan kehilangan tangan. Tidak ada yang membantunya untuk berwudu. Ya, karena faktor kecelakaan. Maka berarti dia bisa sholat meskipun tanpa berwudu. Karena bersuci sedang tidak bisa dikerjakan. Demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Apa yang kita bisa baca dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yaitu definisi wudu dan dalil-dalil dari Al-Quran, Sunnah, dan ijma' ulama tentang pensyariatannya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.